panduan untuk kegiatan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan kita sebagai dosen. Panduan untuk menentukan strategi, metode, model, dan media pembelajaran dan yang akan kita lakukan selama proses perkuliahan. Kemudian juga sebagai pedoman dalam melakukan penilaian. Dan juga pedoman untuk mengestimasi waktu. Nah, berapa waktu yang akan kita butuhkan untuk melaksanakan atau menjelaskan satu topik materi. Jadi ini penting ya kita buatkan Bapak Ibu. Namanya Satuan Acara Perkuliahan. Kalau di sekolah biasa disebut dengan RPP. Nah, di situ akan tergambar langkah-langkah yang akan kita lakukan. Apa yang akan dilakukan dosen, apa yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian apa model pembelajaran yang kita gunakan, bagaimana langkah-langkah pembelajaran atau sintak-sintak yang harus kita lalui, kemudian juga merupakan pedoman bagi kita sebagai estimasi waktu. Misalnya pada bagian pendahuluan kita melakukannya berapa menit, kegiatan inti berapa menit, kegiatan penutupnya berapa menit. Nah, ini tergambar di SAP kita. Nah, untuk SAP sebetulnya tidak ada juga format yang baku, ini bisa disesuaikan dengan format yang disiapkan oleh perguruan tinggi tempat kita melaksanakan tugas. Jadi biasanya itu ada CPMK biasanya dituliskan di dalam SAP kita, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan, kemudian apa materi, ini contohnya untuk pembelajaran fisika sepertinya, kemudian apa metode yang akan kita gunakan selama proses perkuliahan, apa pendekatannya. Kalau di sini sepertinya case method ya, kemudian diskusi, kemudian juga menggunakan aplikasi lain di dalam proses pembelajarannya. Kemudian baru dituliskan kegiatan pembelajaran, tahap-tahapnya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Ini kegiatan pendahuluan ini adalah kegiatan bagaimana kita melakukan membuka kelas. Tadi keterampilannya adalah keterampilan membuka kelas. Nah, kemudian di kegiatan inti, kita melakukan kegiatan pembelajaran dan perkuliahan. Di situ akan tergambar apa langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih. Bagaimana sintaknya, sintak pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan model, misalnya modelnya discovery, inquiry, problem based learning, project based learning. Nah, itu penting kita pahami Bapak dan Ibu, sintak-sintak untuk setiap model itu akan berbeda. Jadi yang membedakan model dengan metode itu adalah kalau model pembelajaran itu ada sintaknya. Sintaknya itu sudah baku ya dan harus diikuti sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih dan sumber bacaan kita, referensi mana yang kita gunakan. Nah, kemudian di kegiatan intilah diterapkan semua keterampilan dasar tadi. Bagaimana melaksanakan proses pembelajaran, mengelola kelas, mengadakan variasi, memberikan penguatan. Nah, ini disinilah kita terapkan keterampilan dasar mengajar tadi. Yang pertama, di kegiatan membuka pembelajaran, apa yang harus kita lakukan. Di kegiatan menutup juga apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita terapkan semua keterampilan. Keterampilan membuka, keterampilan melaksanakan kegiatan inti, dan keterampilan menutup pembelajaran. Nah, ini tergambar di dalam ini ya Bapak Ibu ya, dalam SAP kita. Jadi pertama kita harus menyiapkan SAP dulu sebelum melakukan perkuliahan sebagai pedoman bagi kita. Oke, kemudian berikutnya baru kita masuk kepada 8 keterampilan tadi. Yang pertama adalah keterampilan membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran. Nah, kegiatan membuka pembelajaran biasanya kita lakukan di bagian pendahuluan. Ya, kegiatan membuka yaitu usaha yang dilakukan oleh pengajar pada saat mengawali pembelajaran kita untuk menciptakan prakondisi belajar bagi peserta didik. Ini dilakukan di awal perkuliahan kita. Nah, ini sebetulnya yang akan menjadi bagian penting ya Bapak Ibu ya, kita mulai pembelajaran. Apakah mahasiswa kita akan mengikuti dengan baik atau tidak? Nah, ada 4 hal yang perlu kita lakukan di kegiatan membuka pembelajaran Bapak dan Ibu. Yang pertama, seperti biasa tentu memberikan salam, menanyakan kepada mahasiswa kita kesehatannya, kemudian memberikan berdoa, kemudian menyiapkan lingkungan belajar. Nah, itu kita lakukan. Mengarahkan peserta untuk melaksanakan perkuliahan. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya melakukan apersepsi. Apersepsi, Bapak Ibu masih ingat enggak apa yang maksud dengan apersepsi?
Ada persepsi, ada motivasi. Bu Nur Farhana, persepsi apa itu, Bu? Persepsi itu Nah, mengaitkan materi yang ya, mereka pelajari sekarang dengan materi yang sebelumnya. Itu. Saya seperti itu. iya, iya ya Bu ya. Jadi mengaitkan materi yang akan diajarkan pada hari itu dengan pengetahuan yang harus dimilikinya. Sehingga terjadilah koneksi antara pengetahuan pre-knowledge-nya, pengetahuan awal yang harus dimiliki untuk mempelajari pengetahuan yang akan diajarkan pada hari itu. Itu apersepsi. Kemudian motivasi Bapak Ibu. Ini apa ini? Pak Rido. Pak Rido kok ngelamun? Ya, Bu. Motivasi. Gimana kita menyampaikan motivasi nih? Ada dua hal yang kita sampaikan pada waktu kita membangkitkan motivasi. Motivasi, Bu. Ya. Kalau motivasi itu berpedoman pada dorongan, Bu. Dorongan yang dimiliki oleh seorang individu yang mendapat merangsang dan dalam melakukan tindakan, Bu. Jadi beberapa motivasi seperti apa, Bu? Pemberian penghargaan atau reward. Nah, itu di reinforcement itu Pak Rido. Di bagian penguatan itu nanti reward itu di bagian penguatan kita lakukan. Tapi ya, motivasi di bagian awal atau membuka pembelajaran apa itu? Kalau Kita untuk sampaikan. pelajaran contohnya kita menyampaikan tentang apa, Bu? Misalnya kita berikan semacam pertanyaan yang memberikan daya pikir kepada peserta didik nantinya, Bu. Misalnya kita memberikan semacam pertanyaan yang memicu ide, Bu. Semangat ya. Ya. Setelah itu kita bisa dengan apa memberikan semacam apa misalnya peserta didiknya kita beri semacam pengetahuan awal misalnya kita arahkan peserta didiknya ini bentuk nanti misalnya kita mau mengerjakan project based learning. Kalau untuk programnya, Bu, kita arahkan nanti kita akan membuat software tentang ini yang gunanya untuk ini. Oke. Ya. Dan manfaatnya ya Pak Rido ya? Ya, Bu. Oke. Jadi memang ada dua hal yang perlu kita sampaikan ketika membangkitkan motivasi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu apa manfaat dia mempelajari materi itu di kehidupan sehari-harinya. Jadi apa manfaatnya? Setelah dia mempelajari materi yang akan kita sampaikan pada hari itu, manfaatnya di kesehariannya, di kehidupan sehari-harinya. Itu yang disebut dengan, sehingga dia akan merasa, oh ya penting ya saya belajar ini, penting ya saya mengetahui ini. Nah yang kedua, motivasi yang disampaikan itu adalah manfaat dia mempelajari materi itu untuk mempelajari materi berikutnya. Jadi apa manfaat materi itu untuk mempelajari pengetahuan berikutnya. Nah, itu yang kita sampaikan pada waktu motivasi. Ya, Bapak Ibu, dua hal penting ya Bapak Ibu yang disampaikan, manfaat mempelajari materi yang akan kita sajikan dengan kehidupan sehari-harinya. Itu namanya pembelajaran yang kontekstual, artinya dihubungkan dengan kesehariannya, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manfaat dia mempelajari materi itu untuk mempelajari materi berikutnya. Kalau dia tidak menguasai materi itu, maka dia tidak akan bisa melanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Nah, itu akan membuat mahasiswa itu betul-betul akan tertarik untuk melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan. Memotivasi dia untuk ingin tahu tentang materi yang akan disampaikan. Oke, nah yang keempat ya Bapak Ibu ya, tadi ada menyiapkan peserta didik, kemudian menyiapkan lingkungan belajar ya maksudnya, itu biasa salam, sapa, berdoa, absensi, itu dilakukan di sana. Kemudian memberikan persepsi, kemudian membangkitkan motivasi. Yang ketiga, yang keempat adalah memberikan acuan. Kita harus selalu menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari itu. Dan bagaimana tahap-tahap yang akan dilakukan oleh mahasiswa kita. Itu namanya memberikan acuan. Jadi jangan lupa menyampaikan itu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kimia larutan misalnya. Kalau saya kimia ya,
Nah, nanti manfaat kamu mempelajari kimia larutan dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan tahu mana yang dimaksud dengan larutan, apa yang dimaksud dengan campuran. Bagaimana kita menghasilkan larutan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian tahap pembelajaran kita akan melakukan nanti di laboratorium, melakukan eksperimen, bagaimana cara membuat larutan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu memberikan acuan ya Bapak Ibu ya, penting. Jadi setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Nah, itu. Jadi harus kita sampaikan. Oke, itu yang membuka ya. Kemudian di akhir perkuliahan kita melakukan penutup, yaitu menutup pembelajaran. Ya, bagaimana mengakhiri pembelajaran. Nah, pada mengakhiri pembelajaran ada beberapa hal penting juga yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya, yang pertama kita membuat rangkuman ya bersama-sama mahasiswa kita, membuat rangkuman dan garis besar apa yang baru saja disampaikan. Kemudian melakukan merefleksi dari pembelajaran dilakukan. Bisa kita tanyakan pada mahasiswa kita, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah hal-hal yang menarik yang sudah didapatkan? Materi apa saja yang sudah dikuasai? Apa hal-hal yang kurang menarik? Sehingga ini akan kita jadikan sebagai acuan kita untuk melakukan perbaikan pada perkuliahan berikutnya. Kemudian melakukan tindak lanjut. Nah, hal apa yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya? Kemudian melakukan evaluasi singkat atau sederhana ya, untuk kita bisa melakukan tindak lanjut. Apakah mahasiswa kita sudah mampu mencapai kompetensi yang diharapkan atau belum? Kalau belum, berarti kita harus melakukan remedi, mungkin memberikan tugas yang masih terkait dengan materi itu. Kalau misalnya mahasiswa kita sudah berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan, maka kita bisa menambah tugas pengayaan. Kemudian menyampaikan juga apa yang harus dipersiapkan pada pertemuan berikutnya. Nah, itu kita lakukan pada kegiatan penutup Bapak dan Ibu. Oke, kemudian berikutnya kita masuk pada keterampilan yang ketiga, keterampilan menyajikan materi atau keterampilan menjelaskan. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul sampai dan bisa dipahami oleh mahasiswa kita. Jadi di sini bagaimana kita mengorganisasi materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana dan sistematis, sehingga dengan mudah dipahami oleh mahasiswa. Nah, kadang-kadang kita sudah menguasai materi, tapi cara mengajarkannya kita tidak benar atau kurang pas, sehingga sulit juga mahasiswa untuk memahaminya. Nah, berarti ini adalah punya keterampilan-keterampilan tertentu yang perlu dilatihkan setiap saat. Saya ketika menjadi dosen muda, dulu baru-baru diangkat menjadi dosen muda, nah itu masuk kelas itu rasanya sangat takut sekali, karena bingung harus mulai menyampaikan dari mana. Karena belum terbiasa, tapi lama-kelamaan akhirnya kalau dulu bawa buku banyak-banyak, ya menggunakan referensi yang bisa satu tas kita bawa ke kampus ya. Tapi sekarang karena sudah terbiasa ya kita tinggal menyampaikannya dengan cara mudah, karena sudah dilatihkan setiap saat. Jadi menyampaikan materi juga merupakan bagian yang perlu dilatihkan. Oke, nah ini beberapa komponen yang harus disiapkan ya Bapak Ibu. Mohon dibaca secara lebih cermat di modul yang sudah disiapkan ya. Oke, saya hanya menyampaikan secara sepintas. Kemudian keterampilan bertanya. Nah ini juga penting kita latihkan Bapak dan Ibu. Kadang-kala kita memberikan pertanyaan tapi mahasiswa kita tidak mau menjawab. Kita nggak tahu juga apakah dia sudah paham atau tidak paham dengan apa yang disampaikan. Nah, ini perlu keterampilan tersendiri untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi keterampilan berupa ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh guru atau dosen sebagai stimulus untuk memunculkan atau mendapatkan jawaban atau respon dari mahasiswa kita. Nah, ini lihat tuh, pada foto ini sepertinya semangat sekali ya mahasiswa mau menjawab pertanyaannya. Tapi di kelas kita kadang-kadang kita susah ya, setelah kita memberikan pertanyaan malah enggak ada, semuanya pada diam. Nggak ngerti kita apa maksud diamnya, apakah diam karena sudah paham atau diam karena tidak paham sama sekali. Nah, jadi bagaimana cara bertanya itu menjadikan menjadikan siswa juga bisa merespon. Jadi bagaimana bertanya itu membuat mahasiswa juga mau menjawab pertanyaan kita.
Jadi ada beberapa kiat untuk bertanya ya Bapak dan Ibu ya. Bertanya itu ada dua, ada bertanya dasar, itu hanya membutuhkan ingatan, misalnya itu pertanyaannya tingkat rendah saja. Kemudian ada bertanya tingkat tinggi. Kemudian ada dua jenis pertanyaan juga, ada pertanyaan prompting atau pertanyaan yang menuntun untuk siswa bisa menjawab pertanyaan secara lebih lengkap. Kemudian ada pertanyaan probing, pertanyaan yang menggali, untuk menggali pengetahuan atau pemahaman peserta didik kita.